Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Edi Sarena Krikop, SE MSI, dosen tetap Politeknik Negeri Ambon, jurusan akuntansi, program studi akuntansi D3. Saya memiliki kompetensi akuntansi. Saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Tujuan pemaparan ini adalah salah satu persyaratan pemenuhan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai dosen, sistem yang saya pakai adalah DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah metode yang saya pakai dalam perkuliahan adalah ceramah, diskusi, dan studi kasus. Interaction adalah saya dan mahasiswa harus berinteraksi dengan baik agar proses pembelajaran akan tercapai. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan pemahaman dari proses pembelajaran, mengetahui pemahaman mahasiswa, dan saya akan menilai secara objektif. Mata kuliah yang saya asuh adalah analisa laporan keuangan. Kode mata kuliah AK 2501, SKS 2, semester 5. Saya masuk di dalam deskripsi mata kuliah. Analisa laporan keuangan merupakan mata kuliah yang berisi topik-topik pembahasan mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisa informasi keuangan yang terjadi dalam laporan keuangan sehingga bermanfaat dalam mengambil keputusan bisnis. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan memperoleh pemahaman dan mampu melakukan berbagai analisa yang meliputi analisa perbandingan, analisa rasio, analisa sumber dan penggunaan modal kerja, analisa sumber dan penggunaan kas, dan berharap alat analisa lainnya. Pengalaman belajar ini akan bermanfaat dalam membangun kemampuan analisis mahasiswa. Capaian pembelajaran: mahasiswa menguasai konsep, prosedur, metode, dan teknik analisa laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisa laporan keuangan. Metode pembelajaran yang pertama, kuliah, diskusi, tanya jawab, dan contoh kasus. Materi pembelajaran pustaka. Yang pertama, pentingnya laporan keuangan, sifat laporan keuangan, pentingnya analisa laporan keuangan. Laporan keuangan, analisa perbandingan laporan keuangan, analisa rasio, analisa sumber dan penggunaan kas, analisa break-even point, dan analisa perubahan laba kotor, dan analisa kredit. Sistem penilaian yang saya pakai, yang pertama adalah tugas 10%, kehadiran 15%, kuis 10%, partisipasi 10%, UTS atau ujian tengah semester 25%, UAS atau ujian akhir semester 30%. Referensi atau buku yang saya pakai, yang pertama Munawir S 2014, analisa laporan keuangan, penerbit Liberty Yogyakarta. Yang kedua Subramanian K, R, dan J, Will 2013, analisa laporan keuangan, Salemba 4, Jakarta. Yang ketiga Hanafi, Mahmud M, dan Halim A 2009, analisa laporan keuangan UPP STLM YKPN
Yogyakarta. Yang keempat, tunggal AW 2000 dasar-dasar analisa laporan keuangan Rineka Cipta Yogyakarta. Saya akan masuk pada proses pembelajaran di saat ini. Selamat ketemu lagi di siang hari ini, dan kita akan masuk di dalam perkuliahan kami, yaitu mata kuliah analisa laporan keuangan. Sebelum saya masuk di dalam materi, ada pertanyaan saya kepada adik-adik mahasiswa. Pengertian akuntansi itu apa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Pengertian akuntansi menurut saya yaitu akuntansi adalah proses yang mencatat, mengelompokan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Oke, adalah pengelompokan, penganalisian, Meringkas, Meringkas. menganalisis, menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Oke. Kalau kita sebelum masuk di dalam laporan keuangan, kita harus mengenal yang namanya pengertian akuntansi dulu, ya. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, prosedur akuntansi. Prosedur akuntansi itu apa saja? Siapa yang bisa tolong angkat? Ya, yang pertama Transaksi keuangan dibuat dimasukkan ke dalam jurnal transaksi keuangan. keuangan ya. Yang kedua jurnal ya. Yang ketiga apa? Jurnal buku besar. Buku besar. Yang keempat oke, neraca saldo. Bisa juga neraca saldo, karena neraca saldo itu merupakan jembatan di dalam menyusun suatu laporan keuangan ya. Di sini harus kertas kerja atau Word ya. Jadi dari apa namanya jurnal, dari transaksi jurnal lalu ke buku besar dan kertas kerja atau posis ya. Nah, kita lanjut, kita lihat pentingnya laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat pentingnya suatu laporan keuangan, sebelum kita bicara sampai di laporan keuangan, pengertian laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maupun perkembangan perusahaan adalah para pemilik perusahaan, manajer perusahaan, para kreditur, bankers, para investor, dan pemerintah. Oke, laporan keuangan adalah media informasi yang merangkul semua aktivitas perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu terhadap laporan keuangan maupun perkembangan perusahaan adalah pemilik perusahaan, manajer perusahaan, dan para kreditur. Nah, untuk menyusun suatu laporan keuangan itu sangat berat perbedaannya antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan perusahaan. Kan pasti ada perbedaan. Nah, secara prinsip bahwa laporan keuangan bedanya dengan pemerintah, karena pemerintah tidak mencari keuntungan. Yang mencari keuntungan adalah perusahaan, ya. Nah, makanya di dalam perusahaan dia menganut yang namanya ada rugi laba. Kalau pemerintah tidak ada mengenal yang namanya rugi laba, ya.
ya ada neraca, ya kalau perusahaan neraca, rugi laba, apa lagi? Laporan perubahan modal, sama apa lagi? Cash flow harus kas. Cash flow harus kas masuk sama kas keluar. Oke. Nah di dalam kas masuk, kas keluar itu ada 3. Apa saja? Yang kedua, kegiatan apa? Nah, di samping itu, laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen. Ya, ada 4 hal penting. Yang pertama, mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. Artinya, manajemen dia setiap kali harus melihat yang namanya laporan keuangan supaya dia bisa mengukur tingkat biaya berbagai pada kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan dan mengukur efisiensi tiap-tiap bagian proses atau produksi, serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Artinya, untuk menentukan efisiensi semua pengeluaran itu harus efisien. Tidak boleh pengeluaran yang sembrono. Kalau misalnya manajemen di dalam perusahaan melihat bahwa tidak efisiensi biaya, pasti dia akan menegur yang namanya akuntan di bagian keuangan. Karena kalau tidak efisiensi, ya setiap bulan atau setiap akhir tahun pada saat menyusun suatu laporan keuangan rugi laba misalnya, dia bisa mengalami kerugian. Nah, itu sangat resiko bagi perusahaan. Yang ketiga, untuk menilai dan mengukur hasil kerja setiap individu yang telah diserahkan wewenang dan tanggung jawab. Artinya yang sudah diberikan tanggung jawab itu harus tanggung jawab yang benar, ya. Jangan kasih tanggung jawab baru tanggung jawab main-main. Karena di dalam proses pencatatan itu tidak boleh alpa. Artinya hari itu juga pada saat terjadi transaksi harus dibuat pencatatan. Ambil contoh misalnya di bank. Di bank itu kan biasanya teller itu dia kerja silakan dia terima uang, tapi jam-jam 2, jam 3 itu dia sudah tutup. Dia melakukan proses pencatatan. Akan seperti begitu. Karena kalau melewati 1 hari saja, itu kacau. Itu mulai kerja mulai tidak efektif lagi. Nah, yang keempat, untuk menentukan perlunya tidaknya yang digunakan kebijaksanaan prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi pimpinan perusahaan dia harus bijaksana, ya, di dalam mengambil suatu kebijakan. Artinya kebijakan itu yang diambil tidak merugikan yang namanya perusahaan, ya. Tidak boleh, dia harus mengambil kebijakan yang menguntungkan perusahaan, tidak boleh merugikan perusahaan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis
laporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah disusun. Kan ada beberapa analisis, ya. Nah, ada beberapa analisis. Yang pertama analisis apa? Screening toh. Nah, yang pertama adalah analisis screening. Yang dimaksud dengan analisa screening itu apa? Analisis yang dilakukan apabila mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke pengawasan. Analisis screening adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. Jadi berdasarkan laporan doang, laporan keuangan baru mereka bisa analisis, ya. Yang kedua apa? Understanding. Understanding adalah memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya. Ya, ini memahami perusahaannya tergantung kondisi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Ya, itu tergantung. Yang ketiga, yang ketiga adalah forecasting. Forecasting adalah analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di mana yang akan datang. Jadi kita bisa meramalkan 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Ya, tergantung yang namanya laporan keuangan. Nah, yang keempat, diagnosis. Diagnosis. Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi, baik di dalam manajemen, operasi keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan. Nah, diagnosis ini kita lihat bahwa ada masalah, bisa saja ada yang masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan, bisa saja. Kalau ada masalah di dalam perusahaan, dia pasti sangat berpengaruh di dalam soal pendapatan, ya, di dalam apa, biaya-biaya atau beban, ya. Dan yang kelima, evaluasi. Apa itu evaluasi? Analisis dilakukan untuk menilai presentasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi dalam hal ini, misalnya pimpinan perusahaan dia akan menganalisa bagaimana manajemen di dalam perusahaan itu dia baik atau tidak. Jangan sampai tidak berjalan dengan baik. Ya, bisa saja demikian. Nah, makanya harus ada yang namanya evaluasi setiap, ya bisa setiap bulan, bisa saja per semester, 6 bulan atau satu tahun. Ya, oke, kita lanjut. Samping di atas itu, analisis laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kewajiban laporan keuangan yang disajikan. Artinya laporan keuangan itu harus disajikan, tidak boleh ditutup-tutupi. Karena laporan keuangan ini itu merupakan konsumsi publik, akan seperti itu.
Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang dia sudah masuk di dalam pasar modal, itu dia punya laporan keuangan itu pasti dipublikasi. Tidak bisa tidak. Apalagi yang kalau laporan keuangan yang saya selalu bilang ada ditulis di bawah TBK. Itu contoh. Kalau laporan keuangan ada tulis di bawah adanya TBK, itu laporan yang sudah diaudit oleh akuntan publik dan siap disajikan atau dipublikasikan kepada publik. Dan dia mungkin sudah masuk di pasar modal. Kalau laporan keuangan dia sudah seperti begini, itu sudah clear. Sudah tidak ada masalah. Tetapi juga ada ya akuntan nakal, bisa saja terjadi. Pada saat audit bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan. Itu bisa saja terjadi. Makanya akuntan publik itu harus independen dan dia punya integritas itu harus kuat. Kalau tidak, ya. Nah, dengan melakukan analisa laporan keuangan, maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos yang lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan serta penunjukan buku penyusunan laporan keuangan. Nah, itu yang saya tadi bilang. Dia harus menyusun satu laporan keuangan lalu dia mempublikasikan ya kepada publik. Oke, kita lanjut. Yang tadi itu di atas ini terkait dengan pendapat akuntan ya. Nah, laporan keuangan yang tadi saya bilang biasanya disajikan oleh manajemen. Dalam hal ini di dalam suatu perusahaan. Karena kita lihat manajemen itu dia punya kepentingan ya di dalamnya. Maka secara logis dia dianggap tidak akan bersifat objektif dalam penyusunannya. Dan dia akan menyusun laporan yang menguntungkannya sehingga diperlukan pihak lain yang independen untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan diketahui dari hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Ya. Nah, yang tadi saya sudah bilang bahwa terkait dengan laporan keuangan, biasa manajemen itu punya kepentingan ya di dalam. Itu artinya secara logis ya. Tetapi di pihak lain harus ada yang namanya akuntan yang independen. Dia tidak harus netral ya. Dia harus netral untuk memeriksa satu laporan keuangan. Ya. Karena akuntan dia harus memeriksa yang namanya laporan keuangan ya. Nah, kalau dia misalnya di dalam pemeriksaan suatu laporan keuangan, kalau misalnya dia ada temuan-temuan, dia pasti memberikan pendapat. Ada pendapat tidak? Pendapat akuntan. Ada kan? Nah, pasti ada dong. Nah, kan biasa laporan keuangan kalau ada temuan dia harus mengeluarkan dia punya pernyataan atau pendapat. Nah, pendapat-pendapat itu yang dia sampaikan kepada publik dari hasil pemeriksaan laporan keuangan.
Nah, kita lanjut. Jenis pendapat akuntan yang umum terhadap laporan keuangan. Ada berapa? Ada 4 ya. Nah, ada 4 pendapat ya, atau yang disebut biasa bilang opini itu kan pendapat, kan begitu. Nah, yang pertama pendapat apa itu? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak ada pendapat atau disclaimer ya. Kadang biasa hasil laporan keuangan, misalnya contoh hasil laporan keuangan Pemda Kota Ambon, disclaimer. Misalnya begitu, disclaimer itu dia tidak ada pendapat. Makanya dia memberikan disclaimer, tidak ada pendapat. Ya kan, itu contoh ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk di dalam teknik analisis laporan keuangan ya. Nah, ada beberapa teknik analisis yang kita sering jumpai dan kita sering pakai. Yang pertama metode komparatif ya. Yang kedua analisa tren. Yang ketiga apa lagi? Laporan keuangan bentuk common size, metode indeks time series, analisis rasio. Apalagi teknik analisa lain seperti analisa sumber dan penggunaan modal, penggunaan dana yang modal, analisa break even point, analisis growth profit, apalagi jumlah analisis. Ada lagi model analisis seperti apa itu namanya, Krupni model, net cash flow, presisi model, sama take over. Oke, ada beberapa analisis ya. Kita lanjut. Nah, kita lihat di dalam sifat bisnis lingkungan ekonomi. Nah, kita lihat bahwa laporan keuangan lahir dari satu laporan keuangan lahir dari suatu keadaan ekonomi yang dibentuk baik oleh keadaan ekonomi secara internasional, nasional, industri maupun keadaan perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, pertemuan kita di siang ini kita berakhir dan nanti minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Saya sampaikan selamat siang dan sampai jumpa di